Menurut saya sangat membantu sih Pak. Soalnya kemarin saya bikin proposal pakai AI. Nggak tahu. Nggak tahu. Saya sering menggunakannya Pak untuk membuat tugas. Oke. Tahu Pak. Hai. Tahu Pak. Kalau bagi fisioterapi sendiri bisa berbahaya sih Pak, karena bisa mengancam untuk dari beberapa keahlian ya. Soalnya mematikan dalam kreativitas fisioterapi dalam memberikan intervensi Pak. Dalam hal pelayanan telekomunikasi ataupun pelayanan yang berbasis dengan internet atau menggunakan teknologi. Menurut saya sangat membantu sih Pak. Soalnya kemarin saya bikin proposal pakai AI. ChatGPT itu kan juga AI juga kan Pak. Nah itu juga bahaya juga itu Pak. Jadi kayak mahasiswa biasanya cenderung pakai itu daripada dengan karya orisinil mereka gitu. AI dipakai untuk skripsi berarti akan mematikan kreativitas kita sendiri itu Pak dalam membuat skripsi. Sedangkan skripsi kan harus dari pikiran kita sendiri. Boomingnya itu ChatGPT itu kan ada Turnitin. AI yang seperti ChatGPT, Proximity, soalnya di situ ada cantuman narasumbernya dari mana, itunya dari mana ada Pak. Soalnya kan banyak jenisnya. Nah, pada video ini kita ngobrol-ngobrol aja. Jadi saat ini banyak sekali AI, terutama dalam kalangan fisioterapi maupun mahasiswa. Ini menjadi suatu hal yang baik, tapi juga bisa menjadi hal yang buruk. Karena tergantung penggunanya siapa. Jika digunakan untuk hal yang baik, maka ini akan sangat membantu kehidupan manusia. Tapi ternyata jika digunakan oleh orang yang salah, ini akan menjadi hal yang sangat buruk atau bisa mematikan profesi. Sekarang kita akan coba lihat salah satu AI yang paling banyak digemari oleh kalangan mahasiswa, terutama mahasiswa fisioterapi, yaitu adalah ChatGPT. Nah, kita lihat di sini. Tampilannya memang sangat sederhana untuk website ini. Di bawahnya ada menu bar yang akan kita langsung bisa masukin apa aja di dalamnya. Misalnya, saya ingin membuat proposal skripsi mahasiswa fisioterapi. Tentu saja kalau misalnya ini proposal skripsi, saya harus mencari ide terlebih dahulu. Nah, ide apa nih ya? Misalnya saya menuliskan, saya nggak tahu nih ide apa nih. Jadi kita coba tanya ChatGPT ya. Katanya ChatGPT ini bisa menjawabnya. Tentang fisioterapi anak. Nah, coba kita masukin ini ya. Kata kuncinya adalah tema skripsi terkini tentang fisioterapi anak dengan subtema cerebral palsy. Kita langsung enter aja, maka nanti ChatGPT ini akan menjawabnya. Oke, banyak ya. Bagus-bagus loh temanya. Evaluasi dan efektivitas program fisioterapi berbasis teknologi, misalnya telehealth. Oh, terkini banget ya. Nah, telehealth ini kan memang baru ada baru booming ini pada zaman kemarin COVID tahun 2020. Lalu, tema yang kedua adalah pengembangan dan validasi instrumen peningkatan fisioterapi untuk mengukur kemampuan motorik dan kualitas hidup. Ini berat nih. Penerapan terapi bermain, play terapi dalam fisioterapi dengan cerebral palsy untuk meningkatkan fungsi motorik. Ini keren banget ya. Jadi temanya ya. Judul-judulnya keren nih. Jadi kalau misalnya bingung mau judul apa, tinggal cari di ChatGPT, ke dosen, wah di ACC karena temanya terkini banget. Nah, sekarang kita coba lanjut ya. Kalau misalnya buat skripsi itu kan bukan hanya judul dan tema, tapi kita juga masuk ke dalam pendahuluan. Nah, pendahuluannya itu misalnya ada latar belakang. Kita ambil salah satu lah jadi dari judul ini ya. Ya ini ya, nomor 3 ya, kita pilih ya. Kita pilih, klik kanan, copy. Buatkan saya, wah sopan sekali nih kalimatnya. Buatkan saya latar belakang masalah skripsi dengan tema, saya copy paste saja tadi. Nah, bisa nggak nih dijawab sama ChatGPT? Bisa. Cerebral palsy merupakan gila ya. Udah langsung ada jawabannya di sini. Tapi mungkin kalau kita lihat di sini kelemahannya adalah literaturnya. Karena ini nggak ada literatur sama sekali. Bagus. Tapi mungkin tidak lebih spesifik menjelaskan tentang bagaimana lokasi
dan apa yang terjadi di lapangan itu sebenarnya. Ini kan adalah kecerdasan buatan, memang ini mungkin masih ada terbatasnya ya. Nah, ini udah latar belakang masalah. Coba kita buat metode penelitian. Metode penelitian skripsi dengan tema. Bisa nggak dijawab? Bisa ya ternyata ya. Desain penelitian menggunakan desain eksperimen atau kuasi eksperimental dengan eksperimen melibatkan. Nah, oke. Kita lihat di sini. Dari desain penelitian, lalu sampel penelitian, cara pengumpulan data, intervensinya seperti apa, kelompok kontrol, implementasi intervensi, analisa data, etika penelitian juga ada di sini, interpretasi dan kesimpulan juga ada. Ini ya memang kita harus menyalinnya lagi, tapi kita harus belajar. Kita harus baca lagi apa isinya, karena memang ternyata kalau kita telaah lagi ya, ada yang cocok, tapi ada ternyata yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, maka dari itu kita harus telaah terlebih dahulu apa isi dari ChatGPT, karena ternyata tidak semuanya bisa dijawab oleh dia. Nah, apalagi ya dari skripsi? Misalnya, coba saya bertanya terkait dengan AI yang dapat membantu saya skripsi. Kayaknya saya salah paham nih. Dia salah paham dengan maksud saya. Maksud saya adalah saya minta aplikasi lainnya yang bisa membantu saya dalam mengerjakan skripsi. Ternyata tidak, ya, nggak sesuai ya. Ini kan mahasiswa. Di kalangan mahasiswa ternyata dia bisa memutus pemikiran ataupun memutus kreativitas mahasiswa untuk berpikir kritis dan berpikir bagaimana cara melakukan penelitian. Karena kan tujuan dari skripsi itu adalah belajar penelitian, tapi sayangnya dengan adanya ChatGPT ini mungkin mahasiswa akan sulit untuk berpikir kritis. Karena apa? Karena udah disajikan. Nah, tapi kita coba pengen tahu AI di fisioterapi itu apa sih sebenarnya? Dia bisa melakukan diagnosis ya ternyata AI ini. Oke, dengan menggunakan data klinis dan biomarker. Ya, yang misalnya pengukuran denyut nadi dilakukan dengan manual, dengan cara palpasi, tapi ternyata sudah bisa dilakukan dengan robot. Lebih efektif ya, lebih efektif. Lalu, pemantauan pemulihan tadi ya. Pengembangan program terapi individual. AI dapat membantu dengan pengembangan program yang disesuaikan kebutuhan individual pasien dengan memanfaatkan algoritma. Waduh. Rehabilitasi virtual. Oke. Mungkin kalau di kita hal yang baru ya itu ya. Tapi itu bisa diterapkan ya. Menggunakan virtual, misalnya virtual reality dalam pengembangan ataupun dalam memberikan intervensi latihan kepada pasien, sangat bisa itu. Prediksi dan analisis resiko dapat digunakan untuk menganalisa populasi pasien. Secara besar mengidentifikasi faktor. Oh, bagus nih. Oke. Ini ada kalimat juga, penerapan AI dalam fisioterapi memiliki potensi untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan kualitas perawatan yang diberikan. Jadi sebenarnya kita jangan khawatir ya dengan adanya AI dari kalangan fisioterapi. Karena AI ini ternyata sebenarnya bukan suatu ancaman. Malah dia ini akan membantu kita dalam melakukan proses fisioterapi. Baik dari mulai asesmen hingga nanti pencatatan ataupun evaluasi. Ini sangat membantu sekali sebenarnya. Tapi jika kita menggunakannya dengan bijak. Nah, pertanyaannya yang paling saya pikirkan adalah apakah AI dapat membunuh profesi fisioterapi? Jawabannya cukup panjang. Tapi pada dasarnya di sini AI juga nggak mau disalahin sih ya. Dia tidak mau menjadi suatu ancaman bagi umat manusia, terutama bagi profesi fisioterapi. Meskipun kecerdasan buatan AI memiliki kemampuan untuk mendukung dan meningkatkan beberapa aspek, ya tapi ya lagi-lagi saya katakan bahwa AI ini sebenarnya membantu. Dia tidak menggantikan apapun di bidang fisioterapi. Oke, baik. Jadi sebenarnya pada dasarnya tergantung dari kita dalam penggunaan AI ini, baik itu Anda sebagai mahasiswa ataupun sebagai fisioterapi. Jadi sebenarnya jangan takut dengan adanya robot ini. Kalau misalnya kita berpikir dari sisinya mahasiswa, jika menggunakan AI ini, maka kreativitas akan terputus. Sementara tujuan dari perkuliahan itu adalah untuk salah satunya membangun kreativitas, untuk berpikir logis, untuk berpikir kritis. Nah, tapi dengan adanya AI, ya mungkin itu agak sedikit terbantu kan. Tapi ingat, bukan menggantikan, tapi membantu. Ya. Sama seperti fisioterapi. Nah, fisioterapi juga seperti itu. Dalam
praktiknya AI ini tidak akan bisa menggantikan fisioterapi. Karena fisioterapi lah yang punya yang namanya proprioseptif. Fisioterapi yang punya taktil. Dia yang bisa merasakan, dia yang bisa ada komunikasi kepada si pasien, dan itu tidak ada di AI pada saat ini. Ya, pada saat ini tidak. Oke, demikian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen dalam video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat untuk semuanya. Dah.